Yes, guys, Komo ada lagi. Komo ada lagi atau Komo hadir kembali. Itu masih jadi misteri mana yang akan gue pakai. Jadi minta tolong sama kalian semua, mana yang lebih enak, Komo ada lagi atau Komo hadir kembali. Itu dia. Untuk episode kali ini, gue coba untuk ngomongin soal mencintai dan menyayangi gitu. Gue kadang sering juga untuk ngeblas, memberikan pertanyaan di Instagram gue tentang bagaimana hubungan kalian atau bagaimana kisah cinta kalian gitu. Dan rata-rata yang komen itu ya yang galau gitu. Ternyata banyak banget orang yang galau. Misalnya ini ada Santi Indah PS, tanda atas itu S. Dia bilang, doi gampang bosen, gampang normal sayang lagi bang. Tipsnya dong biar kuat dari godaan mau nikah. Ini juga ada dari Ika_Jatim. 10 tahun ditinggal tanpa kejelasan. Ujung-ujungnya udah tunangan dengan orang lain bang. Aduh, 10 tahun ditinggal tanpa kerja. Kalau 10 tahun ditinggalin ya itu bukan, kalau udah 10 tahun ya berarti memang ya itu udah ditinggalin banget kali gitu. Kecuali cuman baru 1 minggu atau 2 minggu gitu. Kalau udah 10 tahun mah berarti emang udah ditinggal, berarti emang nih orang emang gak ada niat-niat sama lu gitu. Ada Feni WR underscore 04800. Pacaran 4 tahun kandas gitu aja demi milih yang baru, yang jauh tidak baik dari saya. Itu dia. Jadi kalau pertanyaannya banyak banget yang memberikan jawaban tentang bagaimana hubungannya ke gua gitu. Tapi di sini gua mencoba untuk ngebahas tentang mencintai dan menyayangi gitu. Kalau kan banyak banget yang bilang tiba-tiba pasangan gua cuek gitu, gampang banget cuek, gampang banget hilang gitu, atau gampang banget ninggalin gua, gampang banget kegoda sama orang lain. Ya menurut gua di sini ya lu harus paham dulu tentang mencintai atau menyayangi gitu. Buat gua menyayangi itu lu pasti pengen untuk ngebahagiain seseorang atau pasangan lu, nyenengin pasangan lu, ngelakuin sesuatu yang bikin pasangan lu jadi bahagia gitu. Itu menyayangi menurut gua. Kalau mencintai berarti lu melakukan sesuatu yang lebih gitu dari menyayangi. Kalau menyayangi lu pengen menyenangkan pasangan lu, berarti kalau mencintai lu sangat pengen membahagiakan pasangan lu. Kalau di menyayangi lu pengen untuk ngebahagiain atau ngelakuin hal yang spesial untuk pasangan lu. Pada saat lu mencintai, lu sangat pengen gitu untuk melakukan sesuatu yang spesial untuk pasangan lu. Jadi lu harus paham nih gitu, pasangan lu ini menyayangi lu atau mencintai lu gitu. Karena gue sama istri gue benar-benar sangat mencintai dia. Jadi ya gue sangat pengen gitu, gue sangat pengen nyenengin dia, gue sangat pengen ngebahagiain dia gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sering galau di IG gue pada saat gue memberikan pertanyaan, ya kalian harus tahu itu dulu, pasangan kalian ini cuma menyayangi kalian atau mencintai kalian. Dan gue pernah menemukan tentang ini cerita dari sahabat gue atau temen gue gitu, yang mana dia benar-benar sangat mencintai, bukan menyayangi, tapi sangat mencintai gitu. Kalau udah mencintai udah pasti menyayangi, tapi kalau menyayangi belum tentu mencintai. Dia ketemu dengan seorang cowok, sahabat gue ini, temen gue ini, dan dia tahu cowok ini adalah cowok yang bandel gitu, cowok yang seenaknya gitu, cowok yang punya cewek di mana-mana gitu.
Tapi si temen gue ini ngerasa, taruhlah kita sebut aja namanya Mawar ya. Tapi si Mawar ini udah menyayangi gitu. Udah menyayangi awalnya gitu. Dengan rasa menyayanginya dia ini mungkin dia kayak nutup mata dan tutup telinga gitu tentang si cowok ini. Tentang bagaimana si cowok ini. Dan dia memilih jalan untuk terus bersama si cowok ini. Kalau dia udah memilih jawaban untuk terus bersama si cowok ini, meskipun padahal dia tahu cowok ini adalah cowok yang sebenarnya nggak layak gitu, yang suka cewek di mana-mana, suka seenaknya, ya egois dan segala macem lah gitu. Tapi dia memilih jalan untuk tetap bersama si cowok ini, berarti dia di situ menurut gue udah mulai masuk ke dalam tahap mencintai gitu. Ya kenapa gue sampai bisa bilang dia mencintai, karena emang dia sudah memilih jalan itu. Dan menurut gue dia pasti udah tahu konsekuensinya gitu. Ya gue mungkin adalah saksi hidup dari hubungannya mereka ya gitu, gimana si cowoknya ini punya cewek selain dia banyak banget gitu, dan juga manfaatin cewek-cewek yang banyak banget itu, dan dia juga manfaatin teman gue gitu, dan teman gue diem. Itu aneh buat gue, kenapa lu diem gitu. Mungkin banyak juga yang ngedengerin YouTube gue ini yang ngerasain hal yang seperti itu gitu. Pada saat lu udah mencintai, lu disakitin, ya lu cuma bisa diem gitu. Diem dan menerima gitu. Dia menerima disakitin gitu, meskipun dia nggak kuat menerima itu mungkin ya gitu. Dia nggak kuat menerima itu, tapi karena dia tahu ya ini adalah konsekuensi dari keputusannya dia, jadi dia tetap jalanin. Dan gue heran itu kenapa dia bisa menerima itu semua ya gitu. Pada saat si cowoknya ini jalan sama cewek lain, dia tahu manfaatin dia dari segi materi, dan materi itu dipakai untuk ke cewek lain gitu. Dia tahu, tapi dia nerima. Dia nerima. Gue bilang ini bener-bener cinta ya, gila gue bilang. Pada saat kita mencoba untuk menasehati pun, ya itu sama kayak omong kosong gitu, karena memang kebanyakan orang yang lagi mencintai itu tidak mendengarkan apa-apa dari orang lain. Yang dia dengarkan adalah isi hatinya aja gitu. Ini sebenarnya nggak baik, ini sebenarnya nggak baik gitu. Ini sebenarnya nggak baik karena lu akhirnya lu bisa terjebak dengan perasaan lu seperti ini gitu. Karena buat gua nggak ada lagi yang patut untuk lu perjuangkan, nggak ada lagi yang patut untuk lu lakukan gitu loh, dengan apa yang lu terima dari bagaimana perlakuannya si cowok ini. Tapi gua ngeliat dia tetap sungguh-sungguh, dia tetap ngejalanin itu gitu. Bahkan puncaknya itu yang gua rasain gitu, dia ngejalin hubungan dengan temen gua si Mawar ini. Si cowok ini akhirnya memilih cewek lain dan menikah dengan cewek lain. Bukan cuma pacaran doang. Kalau pacaran mungkin selama ini dia bisa nerima, tapi ini menikah dengan cewek lain. Tapi pada saat dia menikah dengan cewek lain, dia masih tetap berhubungan juga dengan si Mawar temen gue ini. Kebayang gak sih lu gitu? Gue gak tahu apa si cewek ini terlalu bodoh, atau si cowok ini terlalu jago nge-speak gitu. Gue bingung. Ya dia akhirnya memilih cewek lain gitu, dan udah menikah dengan cewek lain, tapi dia juga tetap ngejalin hubungan dengan lu, dan teman gue ini masih tetap aja nerima. Dan anehnya lagi, si teman gue yang si Mawar ini tetap setia dengan satu cowok itu. Nggak ada sama yang lain, nggak ada. Ya itu bisa gue bilang ya cinta gila ya gitu. Gimana si cowok ini datang ke tempat dia gitu,
datang ke tempat dia, terus mungkin dia terima telepon atau ditanya nama pasangan yang lain, dia langsung cabut gitu. Ya gimana sih perasaannya, pasti rasanya kayak apa ya itu ya gitu. Dan gue nggak habis pikir kenapa sih sahabat gue yang cewek ini, si Mawar ini, masih bisa untuk ngejalaninnya. Dan dia mungkin ya gue lupa juga, tapi pernah sih beberapa kali dia pengen lepas gitu, pengen udah lah gitu, cukup gitu. Tapi itu cuma sebatas omongan doang gitu. Ya kita pun juga sama teman-teman juga udah menasehati kalau mungkin dulu statusnya si cowok ini punya pacar lain, itu masih pacar, tapi kalau sekarang dia udah berumah tangga gitu, otomatis lu adalah seorang pelakor atau lu seseorang yang merusak rumah tangga orang gitu. Dia pun menyadari itu, makanya dia pengen udah gue udah cukup, udah gue selesai. Tapi pada saat dipertemukan lagi dengan cowok ini, luluh lagi gitu. Ada nggak sih kalian pernah tahu tentang cerita seperti ini? Ada gitu ya teman gue ini yang ngelaluinnya, dan gue ada saksi hidupnya gitu. Pengen udahan, pengen selesai, pengen nggak mau lagi, tapi kejebak lagi, kayak masuk dalam lingkaran setan gitu, nggak bisa keluar. Tapi gue tanya sama dia, misalnya pada saat dia mencoba untuk gue udah selesai, gue udah cukup gitu, terus gue tanya sama dia mau sampai kapan gitu, dia bilang sama gue, satu sisi gue bener-bener udah capek disakitin, gue udah capek diginiin, dan gue nggak mau juga merusak rumah tangga orang gitu. Tapi di satu sisi lain, gue yakin sama orang ini gitu, gue yakin dengan cinta gue gitu. Yang pada saat itu gue nggak ngelihat keyakinan itu ya. Lu udah berjuang bertahun-tahun, lu udah disakitin bertahun-tahun, tapi yang keyakinan lu ini kayak bullshit gitu, omong kosong gitu, nggak akan pernah ada dan nggak akan pernah muncul gitu. Tapi ya keyakinannya dia itu lambat laun ternyata terbukti. Tapi caranya gitu, cara pembuktian dari keyakinannya itu yang menurut gua oke gitu, gentle gitu. Dimana mungkin si cowok ini, ya kalau gua ngelihat ya mungkin si cowok ini udah berhubungan bertahun-tahun, itu mungkin dia juga punya sesuatu yang dia rasain spesial juga kali ya dari sahabat gua si Mawar ini gitu. Si teman cowok gua, si cowoknya si Mawar ini akhirnya jujur dia sama pasangannya gitu, sama istrinya gitu, tentang apa yang udah dia lakuin selama ini gitu. Ya hubungan pernikahan mereka nggak lama, cuman bulanan lah kalau nggak salah gue ya, nggak nyampe setahun gitu. Dia akhirnya jujur cerita semuanya sama istrinya gitu, dan dia mengaku salah dan dia minta maaf gitu, dan dia pisah dengan istrinya. Dan pada saat itu dia balik ke sahabat gue dan minta maaf dan menyesali semuanya, semua yang dia lakukan buat sahabat cewek gue si Mawar ini gitu. Dia nunjukin semuanya, dia mengakui semuanya gitu. Ini yang gue maksud dengan penyelesaian yang oke gitu, yang gentle gitu. Karena si cowok ini ya dia nggak lari atau yang menyakiti, pasti ada yang disakitin sama dia gitu, karena memang tingkahnya dia memang nggak ada yang baik gitu. Tapi dia bertanggung jawab terhadap tingkah nggak baiknya dia itu dan menyelesaikannya itu. Dia pisah dengan istrinya, dia balik ke sahabat gua dan minta maaf sama sahabat gue, dan dia mengakui kalau memang cinta dari sahabatnya gua ini itu merubah dia untuk menjadi orang yang lebih baik dan jauh lebih baik. Sampai sekarang akhirnya mereka sah menjadi suami istri dan udah dikaruniai anak juga. Tapi
Ya dari cerita sahabat gue ini mungkin ya yang punya happy ending seperti ini mungkin nggak banyak ya gitu, nggak banyak gitu. Tapi ya ada juga yang happy ending dengan keyakinannya dia mempertahankan atau memperjuangkan cintanya meskipun disakitin. Ada juga yang happy ending, tapi kebanyakan enggak, kebanyakan enggak, kebanyakan gila. Jadi buat teman-teman mungkin sekarang bisa merenungkan gitu, yang punya banyak masalah dalam hubungannya, yang sering pada saat gue tanya di Instagram, gue sering curhat tentang bagaimana pasangannya cuek, cowok gue cuek kak, cowok gue suka ngilang kak. Ya kalau udah cuek, udah suka ngilang, berarti itu emang ya itu nggak ada rasa sayang dan nggak ada rasa mencintai. Karena pada saat lu ketemu dengan pasangan yang menyayangi lu dan juga mencintai lu, dia nggak akan mungkin menyakiti lu. Lu mungkin tahu bagaimana perjuangan lu, mungkin lu akan kasih batas gitu loh, gimana lu akan berjuang, mau sampai kapan akan berjuang. Karena kalau lu nggak memberikan batas itu, hati-hati sama kehidupan lu. Hidup lu mungkin akan hancur. Mungkin bisa berhasil, tapi itu jarang banget berhasil. Tapi alangkah baiknya lu juga menyayangi diri lu sendiri sebelum lu menyayangi orang lain. Lu mencintai diri lu sendiri sebelum lu mencintai orang lain. Itu dia sharing gua tentang menyayangi dan juga mencintai. Mungkin buat teman-teman yang punya kisah atau punya cerita gitu tentang hubungannya, mungkin tentang pahitnya hubungan lu, tragisnya hubungan lu, atau happy-nya hubungan lu, kalian boleh email di bawah sini tentang cerita kalian, atau mungkin kalian bisa DM gue juga di Instagram gue Komoriki. Nanti kita akan coba untuk ya sharing lah tentang bagaimana ceritanya lu atau hubungannya lu. Oke, Komoriki.